Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Dwi Fai Stories. Oke, hari ini aku bakal ngelanjutin cerita yang kemarin ya, yaitu 5 pembunuh berantai wanita yang paling kejam dan sadis di seluruh dunia. Ini adalah part 2-nya ya, karena waktu itu aku bikinnya kepanjangan. Jadi aku bagi menjadi 2 part. Ini adalah part 2-nya dan part 1-nya aku akan sertakan linknya di description box. Kalian mesti nonton dulu yang part 1 baru next ke part 2 yang ini ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terutama subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke guys, pembunuh wanita yang paling kejam di dunia di urutan keempat yaitu Dagmar Overbye. Wanita yang bernama lengkap Dagmar Johanna Emily Overbye ini adalah seorang pengasuh anak profesional. Dia dinobatkan sebagai pembunuh wanita yang paling kejam dari Denmark. Dia ini berasal dari Denmark ya guys. Sebagai seorang pengasuh anak dan bayi, bukannya dia mengasuh anak-anak itu guys, dia malah membunuh anak-anak tersebut. Kemudian yang perlu kalian tahu, cara dia membunuh anak-anak itu super duper kejam banget guys. Sebagai seorang pengasuh anak profesional, benar-benar tidak pantas sekali baginya untuk membunuh anak-anak tersebut. Kenapa dia membunuh anak-anak tersebut? Kan kayak nggak etis banget ya. Sedangkan memukul anak-anak aja itu udah kayak dilarang ya buat seorang pengasuh anak. Apalagi ini sampai membunuh. Kemudian yang perlu kalian tahu, cara dia membunuh anak ini sangat kejam banget ya guys. Dia membunuh anak-anak dengan mencekik, menenggelamkan, bahkan membakar anak-anak itu dengan pemanas batu bara. Wow, sadis banget guys. Kemudian mayat-mayat dari anak-anak yang dia bunuh, ada yang dikremasi, ada yang dikubur, dan ada juga yang disembunyikan di loteng rumahnya si Overbye ini. Pembunuhan yang dilakukan oleh Dagmar Overbye ini dilakukan antara tahun 1913 sampai 1920. Ya, yang namanya juga perbuatan jahat guys, pasti lama-lama akan ketangkap juga. Sama halnya seperti Dagmar Overbye ini, kejahatannya pun diketahui oleh publik. Di pengadilan, si Overbye ini mengaku hanya membunuh 9 anak-anak. Tapi pada kenyataannya diperkirakan dia ini membunuh sekitar 25 anak-anak dan bayi. Ngeri ya. Terus pada saat di pengadilan dia mengaku melakukan ini karena dia itu kayak ada trauma masa kecil gitu guys. Dia itu waktu kecil itu ngakunya disiksa. Jadi dia tuh mempunyai perasaan ingin menyiksa anak-anak juga gitu guys. Tapi polisi atau pihak berwajib nggak peduli sama alasannya dia, karena biar apapun alasannya tetap aja dia udah membunuh sekian banyak anak-anak ya. Dia pun dijatuhi hukuman mati. Dia ditemukan tewas di penjara pada tanggal 6 Mei 1929. Dan tamatlah kisah si Dagmar Overbye ini. Kita next ke cerita nomor 5, yaitu pembunuh wanita berantai tersadis. Nomor 5 adalah Miyuki Ishikawa. Miyuki Ishikawa adalah bidan pencabut nyawa asal Jepang. Dia dinobatkan sebagai pembunuh tersadis wanita asal Jepang. Diperkirakan dia sudah membunuh sekitar 85 hingga 169 jiwa. Kejadian ini terungkap sekitar tahun 1940-an atau pada masa-masa Perang Dunia II. Sama halnya seperti si Overbye tadi yang pembunuh terkejam yang keempat guys. Korban si Miyuki Ishikawa ini juga adalah anak-anak balita. Dan yang lucunya guys, ternyata si Miyuki Ishikawa ini membunuh anak-anak itu karena dia merasa kasihan. Karena penderitaan si anak-anak itu pada saat masa-masa Perang Dunia II. Dia kan kayak kasihan banget lihat si anak-anak itu terlantar kan dalam keadaan miskin, nggak makan gitu. Jadi menurut alasannya dia atau menurut pemikirannya si Miyuki Ishikawa ini, dia membunuh anak-anak itu adalah untuk membebaskan si anak-anak itu dari penderitaan. Jadi dia pun membunuh mereka agar mereka terbebas dari penderitaan mereka semasa hidup. Jadi kalau mereka udah mati kan udah nggak tersiksa lagi, udah nggak ngerasain kemiskinan lagi gitu guys. Dan guys,
Yang parahnya lagi, si Miyuki Ishikawa ini kayaknya sakit jiwa ya. Dia pada saat di pengadilan mengaku bahwa dia itu sama sekali tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena menurut dia itu nggak salah sama sekali. Hal yang dia lakukan itu sudahlah benar dengan membunuh anak-anak itu. Setidaknya anak-anak itu udah nggak merasakan kesakitan lagi gitu. Jadi yang menurut pemikirannya dia, yang salah itu adalah orang tua si anak-anak itu, karena mereka sudah menelantarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya kesakitan dan kekurangan makanan dan memang miskin-miskin banget ya. Jadi menurut dia itu adalah dewa penyelamat gitu guys. Dan yang salah adalah orang tua si anak-anak tersebut. Jadi guys, pesan moral dari video aku yang part 1 sama part 2 nya ini adalah apapun yang kita lakukan pada anak-anak sekarang, mereka akan mengikutinya pada saat mereka dewasa gitu. Kayak tertanam gitu di otaknya mereka. Misalnya kayak si Overbay sama si tadi Miyuki ini, dia tuh kan kayak ada sakit jiwa gitu. Kalau orang nggak sakit jiwa, mereka nggak akan melakukan hal-hal seperti itu guys. Mungkin memang kejiwaannya mereka itu terganggu ya. Jadi untuk kalian para orang tua dan siapapun di sana, jangan pernah menyiksa anak-anak masih kecil, karena apapun yang kita lakukan kepada mereka itu akan tertanam di benak mereka. Oke guys, jadi itu adalah 5 pembunuh wanita tersadis di dunia, atau 5 pembunuh wanita berantai tersadis di dunia. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan aku akan sertakan link video aku part 1-nya di description box di bawah. Jangan lupa nonton part 1-nya dulu ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Dadah.